Saya ini belajar fikih sejak kecil ya, di pesantren, bahkan disertasi saya tentang fikih, saya guru besar saya juga fikih. Tidak pernah ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa piagam PBB menjadi salah satu sandaran hukum Islam, itu tidak pernah. Yang buat siapa tuh PBB itu kan bukan orang Islam, kok jadi sandaran hukum Islam? Gini, sumber hukum Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian sandaran hukum Islam itu Al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, ittifaq, ilhaq, kemudian istihsan, musalah, uruf, dan istishab. Ya, syarul mangkoblana juga sulit ya. Tidak ada piagam PBB itu. Jadi saya terus terang orang yang bertekun di fikih puluhan tahun dan sampai sekarang tidak berani menjadikan piagam PBB sebagai sandaran, tidak berani. Tanggung jawabnya terlalu berat kalau ditanya oleh Allah SWT, kenapa kamu mengambil rumusan orang-orang yang ternyata juga tidak bisa mengatasi masalah. Bahkan mohon maaf ya, PBB itu tidak adil. Negara 200 negara itu loh akan tervoting, namanya hak veto. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, satu lagi nih, 5 ya di Dewan Keamanan itu semua negara ini kecil, kalau sudah di veto habis sudah. Veto itu hak batal, membatalkan. Misalnya ada keputusan apapun, kalau sudah diveto oleh salah satu 5 negara ini habis sudah. Padahal penduduk dunia itu banyak di luar. Oke lah, Cina besar memang punya hak veto, Rusia juga lumayan besar, tapi negaranya itu ya hanya 5 ini. Yang lain, yang 195 negara itu dianggap tembre, tidak berkutik apa itu yang dimaksud. Nyatanya setelah PBB dibuat dibentuk tahun 45 itu, peperangan juga masih ada, dan yang perang mereka. Amerika nyerang Afghanistan, Amerika menghancurkan Irak, Amerika nyerang Vietnam. Siapa yang bisa mencegah? PBB? Tidak bisa kan? Apa hebatnya PBB? Apa hebatnya PBB? Bahkan Israel begitu sewenang-wenang menindas Palestina, ketika dibahas di Dewan Keamanan, diveto Amerika. Ya nggak berkutik sudah. Jadi PBB itu dikuasai 5 negara ini, pemenang perang ini loh, yang dianggap menang perang ini. Jadi oleh pemenang, yang kalah enggak. Dan negara-negara kerucut, negara kecil enggak. Makanya Bung Karno pernah keluar dari PBB kan. Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pernah geram keluar dari PBB. Ya ini soal politik urusan. Tapi kalau soal fikih, yang ngerti fikih itu para fuqaha, para ulama ahli fikih. Kalau disebut fikih itu ya tentu ulamanya harus faqih. Lah setahu saya di seluruh dunia sejak zaman Nabi sampai sekarang nggak ada yang menjadikan piagam PBB sebagai dasar penetapan hukum Islam. Itu nggak ada. Fikih itu kan hukum Islam, nggak mungkin lah. Kalau maslahah musalah, yes, memang maslahah musalah itu pertimbangan kemaslahatan karena tidak ditemukan dalil eksplisit. Contoh yang paling mudah adalah andai kata negara itu dalam keadaan perang melawan musuh, tentu ya, nah, perang bukan melawan bangsa sendiri, perang melawan musuh, kemudian biaya habis, kas negara habis, maka negara boleh meminta dengan paksa dalam tanda kutip kepada orang-orang kaya dengan persentase yang adil, bukan zakat, bukan sedekah, bukan infak, tapi pokoknya itu biaya perang diambilkan dari para orang kaya. Ini namanya maslahah demi kemaslahatan mursalah, tidak ada dalilnya. Itu mazhab Maliki yang menetapkan begini. Jadi saya mohon maaf ya, saya tidak setuju dengan istilah fikih disandarkan pada piagam PBB, itu saya tidak setuju. Di samping fakta sejarah PBB juga tidak bisa mengatasi
konflik antar bangsa, antar negara, tidak bisa mengatasi peperangan, tidak bisa mengatasi Holocaust, ya. Pembantaian massal tidak bisa di Kampuchia, di Vietnam, di Serbia. Ya katakanlah kemudian diadili, tapi terbiarkan sekian lama, terutama jutaan orang menderita di Irak, Afghanistan. Siapa yang ngatasi? Amerika itu tokohnya PBB itu yang melakukan pelanggaran terhadap negara merdeka, diacak-acak atas dasar ada senjata kimia, ternyata tidak ada. Kemudian Afghanistan diserbu alasannya karena WTC, ternyata setelah diteliti enggak, bukan. Wong itu orang Yahudi aman semua kok waktu WTC roboh itu. Orang Amerika sendiri yang ngomong, saya punya videonya banyak sekali, penjelasan juga bisa melihat itu kok.